Nama saya Fernando Mangaratua, jurusan Sistem Informasi Institut Bisnis Nusantara dengan NIM 138604011. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma RSA. Apa sih algoritma RSA? Untuk itu kita lihat pembahasan tentang algoritma RSA. Outline. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa outline. Yang pertama adalah penemu RSA, yang kedua adalah apa itu RSA, yang ketiga adalah tujuan-tujuan dari penggunaan algoritma kriptografi, yang keempat adalah proses enkripsi atau dekripsi sederhana, yang kelima adalah algoritma kriptografi, yang keenam adalah pembangkitan pasangan kunci RSA, yang ketujuh adalah keamanan algoritma RSA, yang kedelapan adalah ancaman yang mungkin menyerang RSA, dan yang kesembilan adalah kesimpulan dari RSA. Ini adalah outline yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah penemu RSA. Algoritma RSA dibuat oleh 3 peneliti dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun 1976, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Adleman. Bisa kita lihat gambarnya. Ini adalah penemu RSA. Lalu saya akan menjelaskan apa itu RSA. RSA adalah suatu teknik kriptografi di mana kunci untuk melakukan enkripsi berbeda dengan kunci untuk melakukan dekripsi. Lalu kunci untuk melakukan enkripsi disebut juga kunci publik, sedangkan kunci untuk melakukan dekripsi disebut sebagai kunci privat. Berikut adalah tujuan-tujuan dari pengguna algoritma kriptografi. Yang pertama adalah conveniently, yaitu menjaga kerahasiaan pesan untuk dan menyimpan data dengan menyandikan informasi menggunakan teknik-teknik enkripsi. Yang kedua adalah message integrity, yaitu memberikan jaminan bahwa untuk tiap bagian pesan tidak akan mengalami perubahan dari suatu saat data dibuat dikirim oleh pengirim sampai dan saat data tersebut dibuka oleh penerima data. Yang ketiga adalah autentifikasi, yaitu memberikan dua layanan. Yang pertama mengidentifikasi keaslian, yang kedua adalah menguji identitas seseorang. Lalu yang ketiga adalah non-repudiation, yaitu memberikan cara membuktikan bahwa suatu dokumen datang dari seorang tertentu sehingga apabila seseorang mencoba mengakui dokumen dapat dibuktikan pengakuan tersebut. Lalu yang saya akan jelaskan kembali adalah proses enkripsi dan dekripsi sederhana. Berikut ini adalah gambar contoh proses enkripsi dan dekripsi sederhananya. Lalu algoritma kriptografi itu dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama adalah asymmetric algoritma atau algoritma kriptografi simetris, yaitu disebut juga konvensional, yang menggunakan algoritma yang proses enkripsinya sama dengan kunci untuk proses dekripsi. Yang kedua adalah asymmetric algoritma atau algoritma near simetris, adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Berikut adalah 2 golongannya tersebut dalam algoritma kriptografi dalam RSA. Lalu pembangkitan pasangan kunci RSA, bisa kita lihat di sini adalah tahap-tahap pembangkitan kunci RSA, dan kita bisa lihat juga beberapa semua stepnya tersebut pada slide ini. Lalu kita lihat juga keamanan algoritma RSA. Keamanan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya. Dan kita bisa lihat juga dalam hal ini banyak juga ya
keamanan algoritma RSA-nya. Bisa kita lihat ini adalah keamanan algoritma RSA. Lalu ancaman yang mungkin menyerang RSA itu ada beberapa hal. Nilai n terlalu kecil sehingga mudah untuk difaktorisasi, jumlah nilai eksponen en yang terlalu kecil, ukuran kunci yang terlalu kecil sehingga sandi dapat dijebol dengan brute force attack, nilai d terlalu kecil. Itu adalah beberapa contohnya, dan di sini kita juga mendapat menyimpulkan kesimpulan algoritma RSA. Yang pertama adalah RSA merupakan metode penyandian yang masih kokoh untuk mengatasi masalah keamanan dalam pengiriman data pada suatu jaringan pada media elektronik. Yang kedua adalah dari segi teknis perhitungan, sistem RSA mempunyai cara enkripsi yang mudah tetapi sudah dienkripsi. Data terenkripsi sulit untuk dibobol jika hanya mempunyai kunci publiknya saja. Belum ada teknik pembobolan yang lebih efektif daripada brute force attack. Jadi untuk ukuran kunci yang panjang, sistem penyandian dengan RSA masih sangat baik dan sulit untuk dibobol. Lalu yang keempat adalah proses pembuatan kunci publik dan kunci privat. Terdapat beberapa faktor menjadi pertimbangan, yaitu ukuran dari kunci, penentuan nilai P dan Q agar sulit untuk dibobol, dan kemungkinan kelemahan yang dapat diketahui saat data selesai dienkripsi. Lalu yang kelima adalah pada kehidupan sehari-hari, aplikasi sistem RSA dapat ditemukan pada sistem autentikasi data dan pembuatan tanda tangan digital pada komputer. Pada tingkat perangkat keras, RSA banyak digunakan pada telepon yang mempunyai sistem pengamanan dan dari penyedia kartu jaringan internet Ethernet. Itu adalah kesimpulan dari RSA. Dan saya tidak lupa untuk quotes dari pencipta RSA, yaitu once you have something on the internet, you are telling the world, please come hack me. Itu ada beberapa quotes dari Ron Rivers. Jadi jangan sampai lupa ya kawan-kawan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih.